Bab 107. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Seri 13, dirilis oleh perusahaan B pada paruh kedua tahun ini, adalah sedan visual berukuran sedang terbaik dari seri. Lekukannya halus, ramping dan seimbang, dengan bumper yang menekankan kesederhanaan. Itu layak dipuji, karena memadukan olahraga dan kekuatan pada saat yang sama. Tubuh rendah kontras dengan punggung tinggi. Muffler perak adalah salah satu poin penting yang menarik. Mobil 800 juta won, sangat terkenal karena desainnya di majalah terkemuka, sekarang menjadi milikku. Kuoh, sangat keren. Di depan rumah, aku terkesan, ketika mobil itu tiba. Warna hitam matte memberi nuansa kualitas yang lebih tinggi. Aku ingin mengendarai mobil ini di jalan sekarang. Sudah jelas jika semua orang akan memusatkan perhatian mereka pada bagian atas mobil ini. Aku ingin memanggil seorang wanita cantik. Hei, masuklah, inilah yang ingin aku teriakkan. Seri 13 adalah mobil yang ingin ditunggangi wanita manapun. Jadi, aku yakin, aku bisa dengan mudah berhasil dalam berburu. Tapi, berburu untuk nanti. Pertama, aku menyalakan mobil. Deru mesin yang deras dan kuat membuat jantungku berdebar-debar. Bahkan, mesin dari seri 13 itu sangat dirampingkan dibandingkan dengan seri 12.8. Berbeda dengan seri 12.8 yang merupakan sedan super. Ini tidak bisa dihindari, karena seri 13 lebih desain daripada berorientasi daya. Meskipun demikian, dia memiliki kinerja monster 580 tenaga kuda, torsi maksimum 72 kg, dan 0-60 dari 3,8 detik. Seri 13 juga bisa disebut sedan super. Ayo pergi. Aku bersiap untuk berangkat pada 23, nama mobil ini. Buaang. Kekuatan dan kecepatan luar biasa yang mencapai 100 km kurang dari 4 detik, setelah mulai berjalan. Aku lemah dalam mengemudi, tapi ini perjalanan yang sangat nyaman. Oh, luar biasa. 23, kamu benar-benar hebat. Uhahahat. Situasi ini tampak seperti mimpi, jadi hanya tawa bahagia yang muncul. Aku seorang penghutang beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang, aku adalah pemilik mobil 800 juta won. Aku benar-benar contoh membalikkan hidupku. Aku dipenuhi dengan kesenangan. Keinginanku telah terpenuhi. Itu semua karena puas. Satisfy adalah game fantastis yang pantas untuk namanya. Aku menghargai kenyataan, jika game virtual reality yang tidak pernah bisa dibayangkan di masa lalu, diluncurkan pada zaman ini dan memberiku kesuksesan seperti itu. Sekolah Menengah Remaja Putri adalah sekolah menengah khusus wanita dan di antara 10 sekolah teratas di negara ini. Itu didirikan kurang dari 50 tahun yang lalu, sehingga sejarahnya singkat. Tapi, banyak wanita yang lulus dari sana, telah mencapai banyak hal di semua lapisan masyarakat. Dan ketenaran SMA Remaja Putri mencapai puncaknya tahun ini. Itu karena dua siswi, Shin Se-hee dan Park Ye-rim. Mereka adalah dua orang dalam 5 skor teratas dari tes tiruan nasional, dan kecantikan mereka lebih unggul daripada selebriti. Pertama, Park Ye-rim. Dia selalu tersenyum. Bulu matanya cukup panjang untuk menaungi matanya, dan kelembapan mengaburkannya, membuatnya mengeluarkan perasaan dekaden. Ada tahi lalat di bawah mata kirinya dan bibir bawah yang tebal. Kesan keseluruhan dikombinasikan dengan dagingnya yang lembut dan pucat, sudah cukup untuk membangkitkan imajinasi orang. Dia adalah contoh khas dari sebuah gambar. Dia memiliki daya tarik, yang membuatnya sulit untuk percaya jika dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Selain itu, dia mengenakan rok seragamnya pendek, dan membuka beberapa tombol untuk menekankan dadanya. Sehingga, teman-teman sebayanya tidak bisa tidur sambil memikirkannya. Beberapa orang dewasa dengan serius menganggap, jika mereka mungkin pedofil karena dia. Itu menyebabkan mereka berkonsultasi dengan psikiater. Sebaliknya, Se-hee adalah gadis yang sangat rapi. Dia selalu terlihat tenang dan tenang. Matanya besar dan bundar, dan keras kepala yang berbeda terasa dari bibirnya yang tertutup. Dia hanya terlihat cantik. Dia memiliki campuran fitur yang seimbang dan rambut lurus panjang. Dia memiliki penampilan ideal cinta pertama seseorang. Jika Satisfy memiliki Yura dan Jishuka, sekolah menengah Korea Selatan memiliki Shin Se-hee dan Park Ye-rim. Kehadiran yang diberikan oleh kedua gadis itu unik. Karena itu, jalan-jalan di depan sekolah menengah remaja putri dikemas setiap hari. Dia keluar. Se-hee. Oh, Ye-rim juga. Pintu masuk depan sekolah menengah remaja putri. Apakah tempat ini benar-benar sekolah menengah perempuan? Itu wajar untuk mempertanyakan ini, karena banyak siswa laki-laki berkumpul di depannya. Laki-laki hanya tertarik pada dua gadis, Se-hee dan Ye-rim. Mereka berkumpul untuk melihat wajah Se-hee dan Ye-rim. Itu adalah pemandangan sehari-hari. Para siswa di sekolah menengah remaja putri secara alami tidak keberatan, jika anak laki-laki dari sekolah lain dikumpulkan. Satu-satunya yang menderita adalah Se-hee. Menjijikkan. Se-hee benar-benar ketakutan. Beruntung jika sekolah mempekerjakan banyak penjaga keamanan. Sehingga, anak-anak itu tidak dapat berubah menjadi gerombolan. Dia hanya ingin pergi ke sekolah seperti biasa. Dan dia marah, tentang mengapa dia harus menderita situasi seperti ini, ketika dia bukan seorang selebriti. Tapi, Ye-rim berbeda. Dia menikmati situasi ini, tidak seperti Se-hee.
Tidak adakah opa yang keren? Konten iklan. Yerim berkata kepada Sehi, sambil melihat sekeliling pada semua anak laki-laki yang bersemangat. Apakah itu dalam jumlah sedang? Bukankah melelahkan, untuk membiarkan semua orang ini datang setiap hari? Yerim tidak merasa untuk tidak nyaman dengan omelan Sehi. Sebaliknya, dia tertawa dan memeluk pinggang Sehi. Tapi bukankah itu lucu? Lihatlah mereka. Tidakkah kamu pikir, mereka terlihat seperti monyet? Ini seperti kebun binatang. Petik 2. Rasanya, lebih seperti kita adalah monyetnya. Dua gadis yang sama sekali berbeda, kecuali nilai bagus mereka. Tapi, mereka berdua sudah berteman sejak SMP. Kepribadian dan selera mereka sangat berbeda. Sehingga, mereka berdua dapat cocok tanpa konflik. Sehi tahu banyak tentang Yerim. Misalnya, selera Yerim dan sejarah keluarganya. Dia bahkan tahu detail intim tentang detail intim Yerim. Sehi tidak tahu, karena dia ingin tahu. Yerim ingin lebih dekat dengan Sehi, dan mulai menceritakan segalanya. Sebaliknya, Yerim hanya tahu sedikit tentang Sehi tidak pernah benar-benar berbicara tentang dirinya sendiri. Selain itu, dia tampaknya tidak memiliki minat selain belajar. Hanya ada satu, opa dia. Dia terlihat seperti orang yang sangat berbeda, ketika dia berbicara tentang opanya. Petik 1. Sehi tidak peduli dengan lawan jenis. Dia tidak tahu nama-nama idola apapun, tidak seperti rekan-rekannya. Orang seperti apa opa Sehi? Yerim memulai kebiasaannya mendesak Sehi. Sehi, aku akan mengunjungi rumahmu hari ini. Hah, oke. Matanya melengkung dan dia menggelengkan dadanya. Ini sudah cukup untuk melampaui batasan normal dan membuat orang lain berkedip. Tapi, Sehi tidak menunjukkan reaksi. Aku tidak mau. Kenapa? Aku tidak menyukainya, jadi aku tidak mau. Aku ingin pergi ke rumah temanku. Memenuhi keinginanku. Dia mulai mengeluh dan merengek. Tetapi tidak ada efek. Aku tidak mau. Petik 2. Angin dingin bertiup entah dari mana. Sehi berjalan maju, sementara Yerim mengejar di belakangnya. Itu terjadi, ketika kedua gadis itu berjalan melalui pintu depan. Sehi muncul dari ratusan siswa di depan sekolah menengah remaja putri. Apa? Orang itu. Wajah Yerim yang selalu tersenyum menegang. Itu karena, pria di depannya terlalu tidak menyenangkan. Paling buruk. Mereka yang memiliki penampilan yang sedikit di bawah rata-rata, bisa menutupi kekurangan dengan gaya. Tapi, pria ini tampaknya benar-benar tidak peduli pada gaya. Dia mengenakan sweter coklat, celana keringat hijau, kaos kaki putih, dan sandal coklat. Dia memiliki perpisahan 5:5 yang tidak sesuai dengan wajahnya yang miring. Menjadikan ini penampilan terburuk yang pernah Yerim lihat. Aku merasa seperti muntah. Bagaimana dia bisa meninggalkan rumah terlihat seperti ini? Anak-anak sekolahan berwajah pucat, dan menjauh dari pria itu. Silakan kirim bantuan ke pintu masuk depan. Ada pria yang sangat mencurigakan. Apakah dia pasien yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa? Para penjaga dengan tergesa-gesa menelepon untuk meminta bantuan. Kemudian, para siswa laki-laki berteriak dengan marah. Berani-beraninya sampah kotor ini menghalangi jalan Sehi. Apa yang sedang kamu lakukan? Singkirkan bajingan itu dengan cepat. Jangan biarkan Sehi bernafas dengan kuman yang sama dengannya. 10 penjaga keamanan tidak bisa menahan amarah 100 siswa laki-laki. Anak-anak itu menghancurkan barikade dan bergegas menuju pria itu. Momentum yang sepertinya mereka bisa membunuhnya. Apa itu? Sama seperti pria itu sepertinya dia akan mati, kata-kata Sehi membuat mereka semua heran. Apa yang dilakukan opa di sekolahku? Heok, oh opa. Yerim disalahpahami dan memeluk Sehi dengan erat. Tidak, Sehi, gelandangan itu adalah pacarmu. Aku tidak bisa menerimanya. Pacar. Gadis cantik seperti Sehi berkencan dengan seseorang seperti ini. Semua orang bingung. Lalu, Sehi memerah saat dia berteriak ke arah Yerim. Apa maksudmu dengan pacar? Dia benar-benar opaku, anggota keluargaku. Heok. Ini juga mengejutkan. Mengapa opa Sehi sangat jelek? Bukankah itu normal baginya untuk menyerupai Sehi? Orang yang paling terkejut adalah Yerim. Itu opa kamu. Sehi selalu memiliki senyum yang menyenangkan di wajahnya, ketika dia berbicara tentang opanya. Jadi Yerim hanya tahu, opa Sehi sebagai orang baik. Dia ingin bertemu dengannya sebentar. Karena Sehi tidak pernah mengizinkannya untuk bertemu dengannya, rasa penasarannya bertambah. Setelah itu, fantasinya tumbuh, hingga opa Sehi menjadi pangeran di atas kuda putih. Tapi, apa ini? Dia adalah seorang tunawisma di Seoul, bukan pangeran di atas kuda putih. Petik 2. Yerim kecewa tak terbayangkan. Kemudian, para gadis yang cemburu pada Sehi mulai bergosip di antara mereka sendiri. Apakah kamu mendengar? Orang itu adalah opanya. Mereka sama sekali tidak mirip. Sehi pasti menjalani operasi plastik. Dia sangat cantik, sehingga aku bertanya-tanya. Tentu saja ini adalah operasi plastik. Apakah kamu pikir, seseorang bisa menjadi kecantikan yang sempurna tanpa bantuan? Itu sama untuk Yerim dan Yura yang terkenal. Pria yang menjadi pusat kebingungan. Opa Sehi dan blacksmith terbaik di Satisfy, Shin Yongwo menekan tombol remote control yang dipegangnya. Kemudian,
Buang. Seri 13 dilengkapi dengan sistem operasi otomatis yang merasakan remote control, dan berhenti di depan Shin Yongwoo. Wow. Seri 13 adalah topik panas sejak diluncurkan, sehingga siswa yang paling bodoh pun tahu tentang mobil itu. Itu juga 199 model edisi terbatas. Ketika siswa dan penjaga mengaguminya, Shin Yongwoo membuka pintu pengemudi dan berkata kepada Sehi. Masuklah. Lalu, Yerim melambaikan tangannya, iya. Opa. Mata Yerim bersinar. Dia adalah pangeran tampan di atas kuda hitam, bukan yang putih. Sehi menghela nafas. Aku lelah. Pada hari ini, Sehi yang dikenal karena kecantikannya dan kemampuannya untuk belajar dengan baik, memiliki opa yang membuat gadis-gadis lain cemburu. Dia menjadi tembok yang tidak bisa lagi mereka lintasi. Itu untuk memastikan kehidupan sekolah yang damai. Dan Yongwoo melewati kota dengan Sehi dan Yerim. Kiyooh. Kiyak. Itu adalah perjalanan yang sulit. Mobil-mobil lain memberi jalan setiap kali seri 13 muncul, sehingga 3 orang dapat mengalami keajaiban Musa. Yongwoo dan Yerim terus berteriak, dan Sehi akhirnya memutuskan untuk menikmati saat ini. Setelah perjalanan, Yongwoo meminta kedua gadis itu untuk menata dirinya dengan cara yang cocok untuknya. Rambutnya dipotong pendek dengan cara yang menonjolkan wajah sudutnya, membuatnya tampak lebih maskulin. Poni panjang itu membuat wajahnya tampak lebih tampan. Dia tidak berolahraga, jadi mantel panjang menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat tidak buruk. Opa tinggi seperti Sehi, jadi mantel panjangnya membuat lengan dan kakimu terlihat bagus. Warna kulitmu berada di sisi yang lebih gelap, sehingga warna ini. Yongwoo tersenyum puas, ketika dia melihat Yerim. Aku senang Sehi punya teman yang cantik dan baik sepertimu. Aku lega. Aku harap, kamu menjaga Sehi di masa depan. Petik 2. Ya. Kesan pertamanya padanya adalah yang terburuk. Tapi sekarang, dia benar-benar berbeda dari gambar pertamanya. Ini adalah pengalaman pertama Yerim, bertemu dengan pria dewasa yang sukses. Sehingga, dia tidak bisa menahan muka memerah. Kulit Sehi menjadi lebih buruk. Ini sebabnya, aku tidak membawanya pulang. Malam semakin dalam saat Yongwoo berbelanja dan makan bersama 2 gadis cantik, membuat iri semua pria di sekitarnya. Hari berikutnya, Grid terhubung ke Satisfy sepanjang pagi untuk membuat item. Kemudian, dia mengenakan pakaian yang Sehi dan Yerim belikan padanya sehari sebelumnya. Itu 30 menit sampai reuni dimulai. Reuni pertamanya dalam 2 tahun. Yongwoo gugup, tapi dia lebih bersemangat. Aku telah berubah. Dia bukan dirinya yang menyedihkan dari masa lalu lagi. Shin Yongwoo merasa percaya diri, karena semua peristiwa baru-baru ini.